Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kamu Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Sudah sepantasnya lah kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bermurah hati, karena lewat sholawat itulah kalian dapat menyaksikan sampai detik ini ya video-video kajian dari channel Gus seperti ini. Jadi kalau kamu lihat video pas nonton itu, ingat behind screen, di balik itu ada orang-orang yang bermurah hati yang mendukung sehingga kamu bisa belajar. Maka menjadi sebuah keharusan, aku mewajibkan aku dan kamu untuk berterima kasih kepada beliau-beliau itu ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di dalam negeri, di mancanegara, terima kasih atas apresiasinya. Semoga ya selalu always yang tidak pernah nepe, tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Linknya jangan diunduh, jangan dipotong-potong, jangan diunggah ulang ya. Berikutnya seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku. Aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan oleh kasih sayang Gusti Allah untukmu semuanya. Semoga doa-doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini baru pulang ini aku. Jadi lelah. Ada sahabat karib karib sejak masa masih ganteng dulu, masih gagah, masih jadi mahasiswa. Beliaunya mantu gitu ya, jadi diundang. Jadi ya kalau nggak datang kan ya nggak enak, sungkan gitu ya. Namanya sahabat sepermainan, suka duka bersama. Nah, ini baru masuk rumah terus kita shot. Jadi kalau nanti ngunggahnya agak telat, tolong dimaklumi ya. Aku sebetulnya bisa saja siaran langsung ya. Kok siaran langsung tuh dia lebih cepat, dia nggak membutuhkan waktu untuk render, untuk upload ya. Cuman aku nggak punya nanti. Nggak punya file data, punya pun itu kalau mau memiliki harus unduh ya tuh ya, dan itu merepotkan gitu ya. Nah, sudahlah kita biasa saja, rekod saja supaya aku juga punya data, dan nanti kalau unggahnya agak malam dimaklumi ya. Oke, kita masuk seri yang ketujuh ya, seri yang ketujuh. Dari apa yang dipertanyakan oleh saudara kita Manukan yang gagal mu'alaf ya. Gagal mu'alaf. Dan ini tamat tuh ya. Tamat. Dan insya Allah besok aku akan menjelaskan surat Ar-Ra'd 38 kalau nggak salah, tentang beberapa rasul. Itu terjemahnya benar atau salah. Yang itu direquest oleh saudari kita dari Temanggung ya, Kang Mas Gupron atau siapa aku lupa. Dan mohon maaf untuk solehaku, semoga Allah selalu merahmatimu, yang tanya tentang bidadari yaitu Adriana. Iya, aku lupa namanya, Adriana. Terpaksa tercancel request kalian, padahal kalian lebih dahulu masuk ya, karena aku mengutamakan saudara kita yang gagal mu'alaf ya, saudara Manukan pun ya. Sekarang seri ke-7, seri tamat. Batuk ya. Yang Quran surat Al-Ahzab 3356 sudah aku jawab, Al-Ahqaf 469 sudah aku jawab, Quran surat Al-Ikhlas sudah aku jawab, Quran surat An-Nisa 4157 sama 158 sudah aku jawab ya. Oke. Berikutnya di seri tamat ini saudara kita mempertanyakan ya. Tentunya aku sudah memberikan guiding ya. Tolong ditonton videoku yang lalu tentang ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran.
Beliaunya mempertanyakan, ini yang kelima ya, tauhid. Sebentar, kasih bahasa ini ya. Apa itu tauhid ya, dan apa itu al-wahid. Al-wahid. Untuk menjelaskan ini bukan sesuatu yang mudah, karena yang minta penjelasan juga seharusnya sudah pernah mengenal apa itu sorob, apa itu nahu. Kalau enggak memang agak sulit, karena ini nanti masuk ke teknis gramatikal. Sorob nahu, aku nggak bilang nahu sorob loh ya, sorob nahu. Ini masuk ke teknis itu. Tapi bagaimanapun ya, khususnya untuk yang tauhid, aku sudah mengguiding kalian tonton videoku yang 2 tahun lalu ya. Ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran itu? Kan katanya teman-teman Kristen nggak ada. Ya, dan aku sudah jelaskan di situ. Jadi aku nanti tinggal mereview saja. Sementara ini memang baru ya. Ini baru. Jadi eksistensi kata tauhid itu tidak bisa disejajarkan dengan Tritunggal. Kalau Tritunggal itu benar-benar lepas, tidak alkitabiah. Dia mau disandarkan ke ayat yang mana? Beda dengan tauhid. Masalahnya nanti kalau kita sudah berbicara tentang sorob nahu, tahu nggak bahwa ini adalah hasil dari sebuah tasrif, ya, mengalami tasrif. Nah, ini istilah-istilah pondok pesantren, orang yang biasa di pondok pesantren itu paham apa itu tasrif. Nah, aku menjalan ke sana, sedangkan yang tak jelas nggak tahu apa itu tasrif, kan agak repot. Ya. Namun demikian aku tetap berusaha, semoga itu bisa menjadi minimal wawasan pengetahuan dulu lah untuk saudara kita Manukan pun ya. Oke. Dan ini juga berguna untuk teman-teman Islam lainnya. Bukan hanya saudara Manukan pun aja, itu kan secara khusus. Tapi secara umum ini berguna bagi kalian juga, karena kalian juga belum tentu ngerti. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau hanya ilmu-ilmu yang ada di pesantren yang mainstream itu ya begitu-begitu doang. Gitu ya. Oke. Aku bacakan dulu komentar yang masuk sebagai wujud apresiasiku untuk Gispati ya. Palu nyimak, semoga Tuhan Guru bersama kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahran Gipari menyimak setelah 47 menit tayang. Oke, terima kasih ya. Beres makan malam dengan cuaca cerah seharian ini, mantap. Dark Attack ya, Dark Attack ya menukil salam Islam rasional. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat yang 52 ya. Dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki, dan sungguh Engkau membimbing kepada jalan yang lurus. Aku belum cek original teksnya ya, apakah sudah sesuai dengan original teksnya atau belum. Sementara aku ikuti saja dulu ya, karena aku belum sempat membahas ihdinas siratal mustaqim. Sorry. Itu juga diterjemahkan jalan yang lurus. Bener nggak terjemahan itu ya? Nah, terus ini juga harus hati-hati. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Hati-hati. Dan ini di kajian-kajian mainstream tidak ada. Orang angguk-angguk saja tanpa mengkritik. Lah kalau begitu kan masalahnya ada di pada Allah. Karena semua terlanjur kehendak Allah lah. Kalau Allah nggak kasih petunjuk ya jangan salahkan saya. Kan jadi begitu. Karena terjemahnya begini. Kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Nah, berarti kan kalau ada orang yang enggak yang dia bisa mengeles, ya saya nggak dikasih petunjuk. Akhirnya begitu. Makanya hati-hati. Ya. Tapi alhamdulillah ya, kita setelah diberikan
peninggalan yaitu original teksnya. Nanti di sana pertarungan. Ya. Oke. Terima kasih Kang Dark Ektek. Kemudian Kang Irfan Al Akbar. Cukup terang benderang penjelasannya tentang Kristen, Basilik dan Gnostik yang tak terkait dengan informasi Al-Quran. Masih menyimak kali ini dari rumah. Oh, sudah pulang ke Malang ya. Selamat bertemu bersama keluarga. Semoga Mas Manukan pun diberi hidayah oleh Allah Bapaknya Yesus. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya itu menjadi sebuah harapan kita bersama ya. Tapi walaupun demikian, tetap kita memberikan sebuah kebebasan kepada Manukan pun ya. Di sini tidak ada, aku tidak dalam rangka mempengaruhi keimanan siapapun, tidak. Aku di sini posisiku membahas semuanya. Makanya lagi-lagi harus kita bingkai dalam bingkai akademis supaya tidak menimbulkan ketersinggungan. Apalagi aku ini ngomongnya blak-blakan, kadang-kadang ya bisa salah. Lepas kontrol, slip tang kan bisa saja gitu. Nah itu kalau nggak dipahami secara akademis nanti bisa jadi masalah. Nah, di sini aku wanti-wanti tidak, aku dalam rangka tidak mempengaruhi kamu atau memprovokasi gampangannya, tidak, atau siapapun tidak. Ayo kita bareng-bareng mendiskusikan. Nanti otoritas ada pada kita sendiri. Apakah tetap mau pada iman yang lama atau pada iman yang baru, itu terserah saja, ya. Tugas aku hanya menyampaikan, ya. Dan kamu juga akan beruntung. Kalau kamu tanya kepada teman-teman yang mainstream, kamu tidak akan mendapatkan penjelasan sebagaimana aku menjelaskan. Nggak mungkin. Karena teman-teman mainstream itu ya seperti itu, ya gitu-gitu aja. Dia tidak melakukan overlapping pemikiran. Makanya aku sudah bilang, banyak kiai, banyak ustadz yang nggak tahu kronologis surat Al-Ikhlas itu. Dikira itu mengkritik teologisnya Kristen. Tidak. Itu sasarannya itu ke arah pagan. Cuman karena itu semangatnya anti pagan, maka siapapun yang pagan, Kristen sekalipun akan disasak oleh ayat itu. Itu. Ya. Oke, semoga ini bisa dipahami bersama lah ya. Intinya aku menghormati keimanan kalian semuanya meskipun kita beda iman. Kan bukan berarti kita terus bebas untuk tidak saling menghormati. Enggak begitu. Bahwa salah satu syarat bahwa kita bisa menyebut kita beragama itu ya kita menghormati orang lain. Gitu ya. Gitu ya, supaya ini bisa diterima semuanya kalian. Oke, berikutnya penghorbi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda nyimak subhanallah sangat rasional seperti jargon Islam rasional. Alhamdulillah. Islam rasional. Ya. Terima kasih Kang penghobi Borneo yang ada di Kaltim. Ya. Berikutnya Brebes hadir ngaji. Salam Islam rasional guru ke. Salam Islam rasional untuk saudaraku Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Terima kasih. Berikutnya Kang Herman Edison. Kalteng hadir nyimak Gus. 3 jempol ya. Tapi andai aku bersalah, guruku menanggung kesalahanku dan aku tidak akan lari meninggalkan guruku. Dan aku selalu mendampinginya. Buat apa aku lari meninggalkan guruku karena kesalahanku telah ditanggung guruku. Nanti disangkanya aku murid durhaka dan tidak tahu berterima kasih kalau aku lari dan membiarkan dia sendiri memikul beban bahwa itu kesalahanku. Mati sama-sama harus aku hadapi. Maaf, ya gue sedikit bercanda komentarnya. Enggak masalah. Justru komentarnya bagus sekali. Ini komentarnya sepertinya bersahaja, tapi ini menggugat adrenalin rasionalitas Anda. Karena jelas kalau memang Yesus itu memang untuk menebus dosanya manusia. Terutama yang murid yang tersisa yang 11, yang satu kan berkhianat itu. Dia akan tetap di situ. Seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Hermas Edison, bukannya lari, tunggang langgang. Itu artinya sebuah celah untuk masuk. Kita berpikir benar nggak sih penebusan dosa itu? Ya, oke, itu
Silakan dipikirkan bersama. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison ya, dengan kecerdasannya yang penuh kritik ya. Beli putu suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, sehat selalu dan murah rezeki Gus. Lanjut Jima. Oke, terima kasih. Kang Wahyu 72. Iya, saya kangen sama Mas Gedang Godok. Semoga sehat dan bahagia. Iya ya, lama nggak muncul dia. Semoga sehat selalu ya. Kita doakan. Berikutnya Mas Rizal Wahyu di Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Semoga tugas-tugas kampusnya dapat kelar. Ides Desmi ya, 3 jempol, 2 senyuman dan 3 salam. Berikutnya Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir. Saya pertama kali kenal Gus Beti dan Menahem Ali saat debat sama MYM disuruh menghitung 1 tambah 1 tambah 1 berapa. Iya ya. Karena yang namanya eksak itu dia mengunci. Orang tidak gampang lari karena dia tidak bisa, dia terkunci. Makanya itu Pak Pendeta itu akhirnya kan ngajak Rifan, tapi dalam kerangka berpikir filosofis. Kalau filosofis itu agak liar, sulit mengunci orang. Tapi kalau kita bawa ke eksak, selesai sudah. Ya itulah yang aku bisa rasakan sebagai orang eksak seperti itu. Makanya aku sempat guyon, kalau ada teman-teman Kristen yang dosen-dosen, yang doktor-doktor mau ngajak diskusi Gus Beti dan tajuknya itu Tritunggal, maka syaratnya salah satunya ada, coba menghitung dulu 1 tambah 1 tambah 1 berapa ya. Tapi apakah ini bisa jitu? Enggak, mereka tetap berkelit. Contohnya yang dari KOS, Kristen Ortodoks Syria, apa dia bilang? Aku itu sudah lama ya, sejak tahun 2000-an itu aku mengutus mahasiswa ya, untuk coba sih kita diskusi gimana. Mungkin ketemu, mungkin tidak. Tapi selalu tidak mau sampai aku mengatakan, ya sudah, kalau kan yang nemuin istrinya itu istrinya namanya Safa itu. Dulu di sini, tapi aku dengan informasi terakhir sudah pindah ke Jakarta, mungkin semakin sukses lah ya di sana. Nah, rumahnya kan di Malang, jarak Batu Malang berapa? Aku mengutus mahasiswa ke sana 2 atau 3 kali, aku lupa. Jadi kalau ada kerucu-kerucu itu yang minta aku ketemu sama dia dari teman-teman sebelah, kamu belum ngomong aku sudah menjajaki itu. Itu bukti bahwa aku bukan kaleng-kaleng. Itu loh. Ya, dan aku tidak mau berhadapan dengan yang ya, ada syarat akademis yang harus dipenuhi lah. Ya. Ya. Dan dia mengatakan bahwa Tritunggal itu bukan keberapaan Allah. Melintir lagi dia. Dia mengatakan bahwa Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanaan Allah. Wah. Nah, kalau kamu nggak pintar filsafat, ludes kamu ketemu pendeta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena keberapaan dan kebagaimanaan itu diametral beda gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Wahyu, kaosnya terima kasih. Kira itu juga terima kasih ya, sudah dikirimi kaos ya. Berikutnya Bapak Ikhwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaji, nambah ilmu, nambah kerekahan. Kerekahan ini apa ya? Salah ketik. Salam Isra. Gus, masalah Daniel Amanta yang lagi deket dengan UAS gimana tuh? Apa sih tabernakel? Betul tidak nyebutnya? Aku pernah lihat sekilas sih di medsos ya, tapi nggak baca, nggak sempet tentang si Daniel Amanta ini. Nah, gini aja, Ayahanda tercinta, kita nanti dulu ya. Aku nggak bisa jawab di sini ya. Nah, nanti kita mungkin aku tidak katakan, kalau ada waktu kita bahas di mampir ngumbi aja, karena ini masalah-masalah kecil lah ini ya, masalah-masalah ringan. Ya. Oke, terima kasih untuk untuk Bapak Ikhwan Tahmin ya. Oke, berikutnya Hari Sunandar 2 jempol, terima kasih. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Slamet Suryanto dari Medan. Nyimak Gus, Medan. Oke. Terima kasih Kang Mas Slamet Suryanto. Kang Arif Musinin Tuban siap hadir, oke. Bu Udi 99 hadir, oke. Bapak dosen kita, apa kabar Bapak ya? Saudaraku Sili Ginting MTH. Bapak dosen kita semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Di tengah kesibukannya sebagai dosen masih ikut menyimak Kang Mas. Salam sehat selalu. Oke, begitu juga salam dari aku ya. Maybe sometime kita bisa ketemu kalau pas ada liburan ke Jawa, khususnya Jawa Timur sini ya, ke Batu, kita bisa ngopi bareng nanti. Ya, saya ajak muter-muter jalan-jalan di kotaku. Ya, Silia Listen Ginting ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, berikutnya Kang Mas Didik nyimak Gus, oke. Saudara kita Kang Norman Padilla, sepakat Gus, perdebatan harus di darat bertemu langsung. Ini karena ada rasa, ada muka, ada gerak. Akan terlihat jelas siapa yang bohong saat keringat mengucur di dahi dan siapa yang gugup. Argumen bukan sentimen, kebenaran bukan alasan. Oke, terima kasih Kang Norman Padilla. Berikutnya bersaudara Gupron Wibi, Kang Mas bersaudara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Paulus telah menyesatkan triliunan umat manusia dengan konsep dosa waris. Berarti dosanya Paulus tumpuk undung ya Gus. Tumpuk undung itu artinya bertumpuk-tumpuk. Semoga GM dan keluarga selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya begitulah ya. Makanya pendeta yang alumni Leiden itu kan sudah menggugat ya tentang dosa waris itu. Ya, mungkin di kalangan kekristenan akan didiskusikan ulang, dialogkan, aku kira bagus itu ya. Oke, terima kasih Kang Mas bersaudara Gupron Wibi. Terima kasih atas komentarnya yang sangat mengundang adrenalin untuk berpikir. Berikutnya Pablo Escobar ya. Ini masih Escobar, belum Esdoger. Assalamualaikum Gus. Saya ikut mazhab Syiah Imam 12. Saya ingin bertanya, kalau memang Yesus 100% dan 100% manusia, kenapa setan bisa membawa Yesus ke puncak bait Allah? Pertanyaannya, kalau Yesus benar 100% Tuhan, kenapa masih bisa digoda oleh setan? Kenapa manusia tahu Yesus itu Tuhan, lalu kenapa setan tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Yaitu menunjukkan bahwa 100% Allah 100% manusia itu nggak benar gitu loh. Ya. Kalau benar kan seperti yang kamu bilang gitu. Oke, apa ini? Saya ikut mazhab Syiah Imam 12. Ya terserah kamu mau ikut mazhab Imam 12, Imam 21, nggak ada urusan. Kalau aku ikut siapa? Ikut ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak ada urusan sama imam ini, imam itu nggak ada. Tapi kamu ya terserah kamu mau ikut itu bilang. Kalau aku nggak mau. Hidup sekali kok agama kok digadaikan pada orang lain. Kan aku sudah bilang, di sini kita berolah pikir sehingga kita menjadi elang, bukan menjadi bebek. Kalau bebek itu ngikut aja. Samina Watona itu hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi. Semuanya tidak. Ring satu dari Kanjeng Nabi pun itu boleh kita tidak setuju. Siapa ring satunya? Yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu boleh kita setuju, boleh tidak. Yang kita harus setuju tanpa reserve itu Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi imam-imam seperti ini. Sejauh mana Imam 12 itu mesti benar. Tapi demikian juga silakan saja. Kalau kamu mau ikuti, kalau aku enggak mau. Ngapain ikut-ikut. Berikutnya Kang Mas El Diablo, Bandung Fish, Bandung pertama, oke. Mana lagi ini ya? Tentang ini Kang Suratno Eko tentang apa ini? Sejarah. Aku kira sudah pernah jelaskan Kang Mas ya. Sejarah itu relatif. Aku sudah pernah jelaskan kok itu, dan itu Gispati sepertinya menjelaskan ulang gitu. Masa kurang jelas? Sekarang sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu 3 sejarah yang sama-sama kuat. Pertama dari langsung via Turki masuk ke sini, dan masuknya kemana? Pertama kali ke Palembang. So, ada mengatakan, oh enggak, Cina dulu. Maka Cheng Ho itu menjadi fenomenal.
Oh, ada yang bilang, oh enggak, berputar dulu lewat Gujarat. Mana? Masuk India. Baru ke sini. Mana yang benar? Ya itulah sejarah. Terus kemarin teman kita komentarnya bagus itu. Yang disalib itu kan 3. 1 Yesus, 2 penyamun. Penyamun itu kan dalam kerangka berpikir Romawi. Karena mereka itu kalau menurut kerangka berpikir Yahudi, itu bukan penyamun, itu pejuang. Sama dengan kita, dulu istilahnya apa? Orang Belanda bilang, pejuang-pejuang kita dibilang apa? Ekstremis. Itu kan cangkemnya Belanda bilang ekstremis. Kalau menurut kita mereka adalah pahlawan kita. Beda sudah. Ada lagi yang bilang, Majapahit itu kerajaan apa? Dulu kita mengenal kerajaan Hindu. Ternyata sekarang ada yang mengkoreksi, bukan itu kerajaan Islam. Dan koreksinya juga by data. Sejarah itu begitu. Jangan kamu sandingkan dengan Al-Quran itu ada menceritakan tentang sejarah, tapi dia tidak bisa disebut kitab sejarah. Al-Quran itu ada menjelaskan tentang saintis, tapi dia tidak bisa disebut sebagai kitab saintis. Al-Quran itu apa? Firman. Lah firman kamu sandingkan dengan sejarah, ya nggak level dong. Aku kira cukup itu aja penjelasanku ya. Dan itu Gispati, terima kasih sudah membantu menjelaskan ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, mana dulu ini? Yang agak hati-hati ini kalau enggak mendengar penjelasanku secara apa namanya? Secara sungguh-sungguh bisa kepleset nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku jelaskan ini dulu. Coba aku pilihkan bahasa lainnya ya, supaya lebih acceptable. Karena Manukan pun ini tentunya karena dia kafir ya, tidak tahu nahu sorob atau yang aku bilang sorob nahu ya. Jadi harus kita maklumi. Maka aku coba pakai ini dulu mas ya. Aku jelaskan ini dulu ya. Ini agak ribet ini nanti. Ini dulu. Al-Wahid ya, apa artinya? Kalau di sini Al-Wahid itu dia sudah menjadi ya makrifat. Ya. Al-Wahid itu menjadi makrifat. Nah, kan nggak tahu apa itu makrifat. Nanti kalau wahid dia itu belum makrifat tapi masih nakiroh. Nah, ini al-wahid makrifat, wahid nakiroh. Sama dengan begini, the one sama one. Ini makrifat dia. Ini nakiroh. Ini kalau kalian belajar tentang globalisasi ya, aku belum pernah bahas itu ya. Kan ada pemikiran orang tidak boleh lagi mengklaim agamanya yang benar dan tidak boleh lagi ada agama. Agama itu cukup satu aja, ya. Ya nanti Tuhannya itu ya masih lumayan. Tuhannya itu disebut apa? The One. Karena sudah mengglobal, jadi maunya dia itu pemikirannya itu Islam nggak ada, Kristen nggak ada, Hindu nggak ada, Buddha nggak ada, semua menjadi global, menjadi satu, ya. Dan Tuhannya itu disebut siapa? The One ini. Tapi masih lumayan juga ya. Pemikiran liar itu loh. Masih percaya bahwa yang Allah itu yang mesti the one. Gak mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak mungkin. Masih lumayan juga ya. Jadi dia sebut Tuhannya siapa? The one. Ini ada pemikiran-pemikiran globalisasi efek yang seperti itu ya. Nah, the one ini makrifat. Kalau one itu nakiro. Kalau al-wahid itu makrifat, kalau wahid itu nakiro.
Kalau Al-Quran itu makrifat, kalau Quran itu nakiro. Apa sih makrifat itu? Gampangnya makrifat itu dia eksklusif. Sudah tentu. Kalau nakiro dia masih inklusif. Dia terbuka, tergantung apa yang dimaksud wahid itu. Ya. Jadi itu maksudnya. Sama nih, the one. Gitu ya. Ini makrifat eksklusif. Ini nakiro inklusif. Itu. Ya. Kalau nggak ngerti makrifat nakiro seperti itu ya aku jangan seperti itu. Jadi dia sudah tentu. Yang dimaksud ini belum tentu, masih terbuka apa yang dimaksud. Apa ya? Aku kasih contoh apa ya? Apa ya? Sulit aku ngasih contohnya itu. Kalau berquran ya, contohnya ini berquran, tapi berquran sendiri itu maknanya macam-macam loh ya. Artinya hidup dengan Quran, artinya bisa bacalah Quran. Berarti ikro itu ya, ikro. Kalau itu nanti kata dasarnya ikro itu dari Quran, bukan dari qoro'ah, nah, kan sulit kan jelasnya. Ini masuk ke teknis masalahnya. Kalau Quran itu kata dasarnya itu ikro itu kata dasarnya Quran, maka ikro itu jadinya nggak bisa diterjemahkan bacalah. Kalau bacalah itu ya tergantung apa yang dibaca. Nah, dia masuk ke nakiro. Tapi kalau ikro itu kita pahami kata dasarnya itu dari Quran, maka dia berquran. Nah, kalau berquran itu sudah jelas nilai Quran. Oke, kiai. Nah, berquran artinya hiduplah kamu dengan Quran, atau kita membaca yang dibaca jelas Quran. Tapi kalau ikro itu dari qoro'ah, itu jadinya nggak berquran lah, nggak. Tapi bacalah. Nah, yang dibaca apa? Terbuka masih gitu ya. Gimana ya? Aku menjelaskan ini sudah masuk ke aturan main bahasa terhadap orang yang awam, jadi agak sulit gitu. Tapi ya aku minta bantuan teman-teman lah ya, teman-teman yang di pondok pesantren tolong jelaskan kepada Kang Mas kita ya. Aku bisanya seperti itu, maka aku ambil istilah yang gampang. Makrifat itu artinya eksklusif, sedangkan nakiro itu inklusif gitu lah ya. Jadi al-wahid apa ya, satu the one gitu ya. Clear ya di situ ya. Oke. Ini nanti wahid ini jadi pembicaraan lagi nih ya, tapi nggak apa-apa, aku hapus yang ini aja. Wahid. Oke. Sekarang kita berbicara tauhid. Tauhid. Ya, tauhid. Tauhid itu mengalami tasrif. Tasrif itu apa ya? Ini apa coba? Indonesia ini tasrif itu apa? Ya, lihat ini. Nanti yang ngerti tolong dibantu jelaskan ya. Tasrif itu tasrif itu pemecahan kata ya, mungkin pas enggak itu ya, pemecahan kata ya, dari ini ke ini, dari ini ke ini ke ini ke ini gitu loh. Itu pemecahan kata. Coba aku lihat sini tasrifnya. Sebentar. Ya, aku lihat dulu tasrifnya supaya enggak keliru. Tauhid itu hati-hati ya. Tauhid itu artinya menyatukan. Tapi hati-hati. Mana yang jadi subjek menjadi objek. Hati-hati. Ya.
Hati-hati. Makanya aku bilang, penjelasan ini harus kamu dengar hati-hati dan rinci yang aku sampaikan. Tauhid itu artinya menyatukan, ya. Menyatukan. Menyatukan itu beda objek, beda subjek, beda pemahaman. Gitulah ya. Jadi kita harus tahu mana yang jadi subjek, mana yang menjadi objek. Karena banyak dikumpulkan jadi satu, itu yang menyatukan. Tapi ada lagi, banyak dibuang semuanya, tinggal satu, itu yang menyatukan juga. Tergantung subjek-objeknya apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi itu tasrifnya itu adalah, ya. Mana sini? Aku sudah catat tadi ya. Gini aja lah. Itu awalnya dari surat Al-Ikhlas ini ya. Nanti yang hafal tasrifnya tolong dibantu ya. Aku juga tulisanku jelek. Kalau tulisan Arabiun bagus dia. Ini berasal dari kata, kita tulis dari sini ya. Kalau Arab itu kan dari sini. Dari sini ya. Ini berasal dari kata ahad. Nih. Ahad ya. Ini seharusnya dalam Arabian, aku nggak bisa nulis Arabian. Ya. Dia mengalami tasrif di sini. Mengalami tasrif di sini, ingatku itu jatuh kepada tasrif yang keempat, ya, tasrif yang keempat atau yang ketiga ya. Jadi ini satu, ya, atau esa ya, supaya gampang satu. Nanti terus di sini deh jatuhnya itu tauhid ini, tauhid apa dia? Menyatukan. Tauhid ini menyatukan. Jadi kalau orang bilang, oh nggak ada kata tauhid di dalam Al-Quran, karena dia tidak tahu tasrif, bahwa tauhid ini diambil tasrifnya dari kata ahad, yang itu ada di surat Al-Ikhlas ini. Paham di sini ya? Ini seharusnya, makanya aku nggak bisa nulis Arabian. Kalau dalam Arabian ini lebih jelas dia. Ya. Jadi tauhid itu bersumber dari kata ahad. Mana surat Al-Ikhlas? Dia mengalami tasrif ya dari satu, akhirnya di sini menyatukan. Ini dulu Bang. Menyatukan dia. Oke? Sudah jelas di sini ya? Sudah jelas. Menyatukan. Aku hapus lagi. Tolong didengar ya, diperhatikan. Supaya jangan aku mengajak kamu tauhid, akhirnya kamu jadi syirik nanti kalau enggak hati-hati. Ya. Oke. Tauhid ya, itu berasal dari kata ahad. Ya. Kalau di Bible pertama bahasa originalnya sudah hilang, sulit akan dilacak. Ya, kita mau tanya atau kita mau cari Tritunggal itu dari mana? Nggak bisa. Dia akan disandarkan pada kata yang mana? Nggak ada. Ini pun seandainya kita hanya berpegang pada terjemahan, nggak bisa. Kita bisa tahu bahwa tauhid itu berasal dari kata ahad karena masih dalam original teksnya. Lalu dia mengalami tasrif. Kata ahad ini nanti ya ini. Wahid ini artinya apa? Satu tunggal. Sama dengan kalau ini kan lisanul Arabian. Kalau lisanul Ibraniun, ini Arabiun. Yang Ibraniun itu menjadi apa? Ehad. Ini menjadi Yahid. W menjadi Yahid. YHWH. Perubahan ini akan menjadi asik kalau kita tulis dalam original teksnya.
huruf-huruf original. Kalau gini tidak bisa perubahan-perubahannya. Ya, maka Yerusalem, Darussalam. Kan Y dari D itu perubahan-perubahan. Ya. Aku menolak, ya aku sudah 2 kali menolak, 3 kali, 2 kali. 2 kali yang aku ingat, 2 kali ini. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kenapa Allah itu kok disebut Ahad? Terus dia sebut Ahad itu satu yang tidak ada duanya. Itu aku tolak. Karena apa? Kalian teliti. Dalam 6.236 ayat, kata Ahad ini cuma sekali digunakan untuk menunjukkan eksistensi Allah, yaitu di surat Al-Ikhlas. Nih. 1 kali cuman. Lain kali, yang lainnya menggunakan apa? Menggunakan kata wahid. Jadi aku, ya dia itu kalau aku sebut namanya nggak enak ya. Dia lebih, secara publik dia lebih diakui lah ya. Dia hafal Al-Quran. Dia, kalau nggak salah alumni Maroko. Orangnya tampilannya sudah nampak kalau dia ustadz. Kalau gue kan ya seperti ini. Ya tapi dia salah. Itulah ya. Ya aku sih tidak mengatakan bahwa belajar ke luar negeri itu enggak penting juga. Makanya kalau kamu punya dana, belajar sampai kemanapun. Tapi kalau kamu enggak punya dana, jangan putus asa. Kita belajar sendiri. Aku ini enggak punya dana karena ya untuk sekolah sampai ke luar negeri itu kan perlu duit juga. Enggak ada yang gratis. Orang mau dikubur juga pakai duit kok. Logika tanpa logistik enggak jalan. Logistiknya enggak ada. Nah, kalau bagi kamu-kamu yang tidak punya kemampuan finansial, jangan putus asa. Yang penting kita mau belajar. Contohnya siapa? Gue nih. Gue mengkritik dia. Kan artinya juga, akhirnya juga yang berbicara kan rasio. Rasio siapa yang lebih cerdas melakukan kritik, kan begitu. Aku mengkritik dia waktu dia menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah dan atiur Rasul, atiullah gitu. Aku kan kritik, salah itu dari tinjauan bahasa. Nah, sekarang dia mengatakan Ahad. Kenapa Allah disebut Ahad? Karena Ahad ini satu yang tidak ada duanya. Satu tidak ada langsung 2, 3, 4. Itu tidak aku terima. Karena apa? Ahad ini cuma sekali digunakan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Ikhlas. Berikutnya dia dinyatakan oleh wahid. Jadi argumentasi bahwa Allah disebut Ahad karena dia satu, tidak ada 2-nya, 3-nya, 4-nya. Nah, buktinya Allah juga disebut wahid. Bahkan lebih banyak disebut wahid. Wahid ini ada 1, ada 2, ada 3. Wahid ini 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Jadi aku nggak ada urusan mau alumni mana. Aku nggak sebut nama karena kita sekali lagi kita tidak membicarakan personal. Kita membicarakan masalahnya. Tapi kalau nama itu aku sebut, kamu pasti kenal orang itu di YouTube, di WA, di tetek bengek, sudah terkenal kok. Itu sekali lagi menunjukkan dalam perspektif Islam dan kekristenan, aku bukan kaleng-kaleng. Itu loh. Makanya kalau ada kelas coro-coro itu aku anggap gonggongan anjing saja. Aku skip aja. Aku nggak dapat ilmu kalau diskusi sama yang seperti itu. Aku mauku yang punya level minimal doktor lah. Kalau hanya S1 S2 ya untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini aku bilang lagi. Kok teman-teman Islam masih ada yang tidak berkenan dengan ucapanku, silahkan temukan aku dengan dia. Kita diskusi tentang ahad dan wahid. Nanti argumentasi siapa yang benar, yang bisa berdiri kokoh. Karena kalau ahad dipahami demikian, kenapa Allah juga disebut wahid? Gitu loh. Kan sudah runtuh itu. Artinya ahad dan wahid itu kagak ada bedanya. Allah yang disebut ahad, Allah yang disebut wahid. Yang artinya kalau dalam lisanul Arabian seperti itu, ya Arabiyunnya seperti itu, Ibraniunnya ehad dan yahid, nggak ada beda. Makanya kan aku bilang, kalau ada teman-teman apologet Kristen mengatakan ehad itu adalah
kesatuan dan Yahid itu satu. Terus di dalam kesatuan itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu aku tendang jauh-jauh. Pergi. Argumentasi sampah, bosan aku dengar. Nggak berkualitas. Karena apa? Ehad dan Yahid itu tidak berbeda. Ahad dan Wahid juga tidak berbeda. Dan dalam Al-Quran, Allah disebut Ahad dan Allah juga disebut Wahid. Ini sudah adan ya, cangkemmu ojo rewel. Aku ini ditekan waktu. Nanti aku bisa sholat isya setelah ini. Jadi jangan rewel. Aku harus jelaskan ini sampai tuntas. Nanti kalau ini tak potong, aku sholat lagi, tambah syirik gue, orang murtad. Jadi aku kadang-kadang hal-hal yang gak penting itu jangan kamu komentari. Ya. Kadang-kadang yang gak penting dikomentari. Oke, kita buka di surat 39, surat Az-Zumar. Ya. Surat Az-Zumar ayatnya yang keempat. Itu menggunakan ini dia, Wahid. Dan banyak lagi Wahid karena Ahad cuma sekali digunakan. Ya. Jadi di sini mengatakan sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia Allah yang Maha Esa, perkasa. Apa itu? Allahul Wahidun. Wahid dia, nggak pakai Ahad. Artinya jangan dibedakan Ahad ya Wahid, Wahid ya Ahad gitu loh. Kalau kamu bedakan, wah Ahad ini satu, tidak ada dua, tiganya, cari sopo. Al-Quran pakai Wahid. Begitu juga teman Kristen kalau mau ngomong, Ahad ini kesatuan, Yahid ini satu. Goblok gue. Tanya pada orang Yahudi, ini bahasanya orang Yahudi. Nah, aku ini memberikan kritik sama. Yang Islam juga tak kritik, yang Islam juga tak kritik. Karena kita sama-sama mengkaji. Kita berusaha mencari yang benar tuh gimana. Di sini nggak masalah menang kalah, nggak itu jauh anak kecil tuh. Tapi kita gunakan kerangka berpikir kita benar salah. Yang benar kita tinggal, kita ambil, yang salah kita tinggalkan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Islam mengatakan Ahad ya dan Wahid berbeda, apa bedanya dengan teman Kristen mengatakan Ahad dan Yahid berbeda? Sami mawon. Jelas. Oke. Sekarang ke apa tadi? Dataku kemana ini ya? Menyatukan ya. Menyatukan. Ini sebetulnya panjang, tapi kan aku ini kebutuhannya untuk saudaraku yang gagal mu'alaf. Kalau dalam perspektif Islam nanti tauhid itu ada dibagi lagi, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada tauhid umat. Waduh, tapi nggak sekarang lah ya. Yang penting dasarnya aja tuh dulu tahu. Ya. Tauhid. Menyatukan. Mana tuh itu yang bahasa tuh? Oke ya, sudah jelas ya. Nggak ada beda Wahid dan Ahad. Ini cari di surat lain pasti menggunakan Wahid, nggak menggunakan, karena Ahad ini cuma sekali. Ya, oke. Ini aku. Nah. Lihat. Ini tauhid, ya. Artinya apa? Menyatukan. Menyatukan. Waduh Gus, berarti sama dengan orang Kristen. Tritunggal itu 3 dijadikan 1. Sama dengan Tritunggal. Kenapa? Kan itu menyatukan Gus. 3 Bapa, Putra, Roh Kudus dijadikan 1. Maka menyatukan sama. Ya kalau goblok begitu. Aku sudah bilang di awal, tergantung objek dan subjeknya siapa. Ya. Di sini Allah itu sebagai subjek. Allah itu alif lam lam ha itu
Dia sebagai subjek, bukan objek. Subjek. Dan dia telah menyatakan dirinya di dalam surat Al-Ikhlas, itu yang disebut ahad, atau di surat yang tadi surat Az-Zumar ehad, artinya satu, tunggal, esa. Paham di sini? Maka menyatukan di sini itu yang dimaksud sebagai objeknya itu kita. Kita sebagai objek, kita menyatukan objek. Ini aku pakai bahasa-bahasa yang supaya gampang ya. Bahasa-bahasa pondok nanti. Objeknya ini manusia. Jadi manusia yang menyatukan, bukan Allahnya. Karena Allah itu sudah jelas ehad, ahad, wahid, yahid. Dia sudah jelas satu. Pakai kuantitatif jelas satu, pakai kualitatif jelas satu. Kualitatifnya mana? Laisa kamislihi sayun, tidak ada satupun yang menyerupainya. Berarti dia tunggal. Kalau ada yang menyerupai, dia menjadi tidak tunggal. Seperti ini ada yang menyerupai, dia nggak tunggal. Mana ini? Al-Quran mengatakan laisa kamislihi sayun. Itu kalau otaknya sedikit mau bekerja saja, rasionalistatnya. Dari situ dia tahu bahwa Allah itu tidak mungkin berbilang, dia mesti tunggal. Karena kalau ada yang menyamainya, dia menjadi tidak tunggal. Ini kan sama nih. Maka di dalam perjanjian lama disebut dengan bahasa retorik yang sangat bagus, dengan siapa aku hendak kau samakan. Artinya Allah itu nggak bisa disamakan dengan siapapun. Berarti dia tunggal. Ya, itu pahami dulu. Kemudian pahami dulu. Aku kan sudah bilang, Quran surat Al-Ikhlas itu hadapannya itu dengan Arab pagan. Arab pagan itu bukan tidak mengenal Allah. Orang musyrik itu bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah sampai namanya bapaknya Kanjeng Nabi aja Abdullah. Padahal Islam belum turun, nah Nabi aja belum lahir. Namanya sudah Abdul. Mereka sudah mengenal Allah. Nama agung itu sudah mengenal Allah. Jadi musyrik itu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tetapi mencampurnya dengan selain Allah, entah itu Lata, entah itu Huda, entah itu yang lainnya. Maka aku sudah bilang kan, syirik itu makna dasarnya itu mencampur Allah dengan yang lain, memadu. Allah tidak mau dimadu. Paham? Allah itu tidak mau dimadu, dia marah kalau dimadu. Ya, makanya kan orang-orang itu kan kalau pergi berdagang ke Syria bawa patungnya siapa, dari sana bawa taruh di Ka'bah, berdagang ke sana bawa taruh lagi, sehingga 360 patung itu muter. Kalau dalam perspektif Arab pagan ada Lata, ada Uzza, ada Allah, dicampur. Bukan mereka tidak mengenal Allah, tapi mereka mencampur Allah dengan yang bukan Allah. Bahasa kemarin, deifikasi atau apoteosis. Sesuatu yang bukan Allah dinaikkan menjadi Allah dan disejajarkan dengan Allah. Itu syirik. Orangnya musyrik. Nah, menyatukan ini objeknya manusia. Karena Allahnya menjadi subjek. Karena dia sudah jelas, ya, sudah makrifat, ehad, ahad, wahid, yahid, sudah jelas satu. Di sini itu kita dalam iktikad, apa kuwi iktikad? Bingung aku. Dalam kesadaranmu itu kamu menyatukan Allah. Artinya, ini Allah nih ya, ini Allah ini ya. Mana ya? Aku dulu supaya gampang di mana ini? Di sini aja ya. Sini. Ya. Ini kalau nggak hati-hati bisa tambah nggak karu-karuan kamu. Menyatukan, ya, menyatukan. Itu apa? Itu tauhid. Artinya tauhid. Nah, ini objeknya kita, manusia. Seharusnya itu
yang diibadahi, yang disembah itu hanya satu. Yaitu alif, lam, ha. Ini. Cuman ini. Nih. Nah, nanti ada seorang syirik. Ini kan cerita tentang si syirik ini. Arab pagan ada nambahi ada Lata. Ya. Ada siapa lagi? Huda, ada siapa lagi? Tambah. Sesuai dengan kesirikannya mau ditambah siapa kok. Nah, yang dimaksudkan menyatukan itu membuang yang lain, meninggalkan yang satu ini. Ini kita buang. Kita buang. Meninggalkan yang satu ini, meninggalkan yang Allah ini. Itulah yang dimaksud dengan tauhid menyatukan. Artinya, pemahaman kita tentang sosok yang agung itu berbilang, maka semuanya kita buang dengan meninggalkan yang satu, nama agung itu yaitu Allah. Bukan yang macam-macam, banyak 1, 2, 3 terus dijadikan satu. Ya memang itu biasanya menyatukan juga, tapi bukan itu. Kalau itu objeknya dia Allah menjadi objek, tidak menjadi subjek. Kalau kita tidak, Allah itu menjadi subjek. Kitanya yang objek, jadi kita. Karena Allahnya sudah jelas ahad. Nah, kita menyatukan, ya, membuang semua selain Allah itu menjadi cuman ahad saja, cuman satu saja. Itulah kemarin aku menjelaskan, dan ini supaya didengar oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz. Kalau menjelaskan tauhid itu yang benar. Siapa dan berapa? Nah ya, di sini ya. Di sini ya saya. Harus jelas siapa dan berapanya. Maka tauhid itu adalah siapa, berapa. Maka yang dinamakan tauhid, siapa? Jelas Allah. Allah. Berapa? Ahad, ehad, wahid, yahid, satu. Ini baru tauhid. Kalau kamu bilang Allah, belum tentu. Allahnya ada berapa? Kalau Tritunggal. Begitu juga kamu bilang, berapa satu? Yang satu itu siapa? Kalau ternyata yang satu itu Lata, justru yang kamu buang yang Allah ini, ya jadi masalah. Tidak bisa. Ini saling mengikat siapa dan berapa. Siapa Allah, berapa satu. Jadi upaya kita membuang yang lain, ya, meninggalkan yang cuma satu-satunya saja yaitu Allah, itulah tauhid. Menyatukan itu maksudnya itu. Jadi posisi kita sebagai objek, sedangkan Allah itu subjek. Aku punya keterbatasan, aku tidak mampu lagi bagaimana cara menjelaskan tauhid karena itu bukan barang mudah. Ya, mana ada buku kecilku di sini? Kalau referensinya enggak, buku nama mana ya tuh? Ada di situ, buku kecil Bapak 2. Ini. Ini ada satu buku saku bagus, tapi aku membacanya berulang-ulang karena sulit. Ini adalah Abdul Zikr La ilaha illallah, ya. Risalah La ilaha illallah. Ini ada sebuah pernyataan yang sangat-sangat santun dari seorang kiai, ya. Kalau aku sangat setuju, ya. Sebentar. Di sini atau di mana? Ya. Dan aku sangat berkesan dengan pernyataan Pak Yai itu, ya. Bentar. Oh, nggak ada di mana ini. Oke. Sebentar. Nggak ketemu, ya, nggak ketemu.
Nggak ketemu. Nah ini. Ini yang keempat nih, sampai aku kasih tanda tangan. Ini pengakuan beliau ini. Ya, begini. Nanti kan tauhid ini ujung-ujungnya la ilaha illallah. Itu makanya disebut syahadatain, karena ada dua syahadat. La ilaha illallah, baru Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Ya. Tain itu artinya dua, syahadatain. Ya. Nah, di sini menerangkan la ilaha illallah secara tuntas di dalam lakon manusia di dunia ini adalah di luar kemampuan rasionalku. Ya. Di luar kemampuan akal saya kalau di sini ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan para pembaca, kalau aku, para pendengar video ini dibukakan rahasia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sudah jelaskan. Ada rasio, ada irasional, ada rasional, ada transrasional. Nah, la ilaha illallah itu begitu agung dan aku hanya mampu menjelaskan khususnya kepada Kang Manukan pun dan umumnya kepada kalian semua tentang la ilaha illallah sebatas rasionalku seperti itu. Ada lagi yang itu di luar kemampuanku dan mintalah kalian berdoa semoga kalian bisa memahaminya. Gitu. Ya. Dengan segala keterbatasanku, kemampuanku menjelaskan hanya seperti ini dan semoga kalian paham. Kalaupun belum, berdoalah kepada Allah, mungkin aku tidak mampu lagi untuk menjelaskan lebih dari ini. Karena ini bukan masalah yang ringan. Ya. Oke, karena begitu agungnya la ilaha illallah. Oke. Itu edisi tamat. Sekali lagi aku garis bawahi. Kajian kita dari 1 seri sampai seri yang ke-7 itu memang secara khusus untuk memberikan respon, tanggapan sebagai bentuk hormatku kepada Kang Manukan pun yang sudah ngaku gagal mu'alaf karena ini sampai ini, dan aku sudah coba menjawab ya, dan lagi-lagi aku katakan aku tidak dalam rangka memprovokasi ya, silakan saja ini dipelajari, direnungkan, dan Anda punya kebebasan untuk menentukan sikap. Apakah Anda akan berhenti untuk tetap menjadi gagal mu'alaf atau setelah mendengar penjelasan ini Anda akan maju bersahadat untuk menjadi mu'alaf. Itu 100% otoritasnya ada di tangan Anda dan aku harus menghormati apapun setiap pilihan Anda. Mau tetap atau akan melangsungkan Anda meraih hidayah menjadi mu'alaf. Ya, tolong ini dipahami. Jadi ini tidak provokasi, tidak macam-macam. Kita murni akademis saja. Oke, untuk saudara-saudara Islamku, ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu. Ya, dan aku pesan hormati saudara kita yang memilih iman lain. Harus kita hormati. Ya, oke. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Aku jelaskan lagi kalau ngunggahnya telat mohon dimaklumi ya, karena suasananya memang seperti ini. Oke, ini aku segera langsung menuju ke Langgar untuk sholat Isya. Ya, ini agak telat ini, langsung sholat Isya. Jadi mungkin masbuk nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.